ayolah keliling-keliling dulu. Udah pusing saya 4 hari 2 puasa terus. Selama lebaran saya 2 puasa terus. Ya, jadi Idul Fitri saya 2 puasa terus. Ketika kita memikirkan apa yang kita pikirkan, kita sedang mengecilkan pemikiran kita. Tapi ketika kita terus-menerus memikirkan apa yang Kristus pikirkan, kita sedang membesarkan pikiran kita. Berikan sorak-sorai buat kita. Haleluya. Semakin engkau terus memikirkan apa yang kau pikirkan, engkau akan membuat pikiranmu blunder. Tapi semakin sering kau memikirkan apa yang Kristus pikirkan, pikiranmu semakin hari semakin besar. Sehingga perkara yang dulu kau anggap besar menjadi kecil. Bukan perkaranya yang berubah kecil, tapi karena pemikiranmu yang menjadi besar. Sehingga kau melihat perkara yang dulu besar menjadi kecil. Luar biasa, mulia, agung, Yesus Tuhan kami, yang kami puji, kami sembah, dulu, kemarin, sekarang, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Kami hanya memuji dan menyembah Yesus, Tuhan Allah kami, penguasa tunggal, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang telah menyelamatkan kami, yang telah memberikan kepada kami kekuatan, yang memberikan kepada kami kemenangan, sehingga kami boleh ada sebagaimana Dia ada. Roh Kudus, ambil alih semua hidup kami, supaya bukan kami lagi yang menonjol, tapi Kristus yang menonjol dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, Yesus nyata dalam hidup kami. Kami menjadi representasi Tuhan, kami misinya Tuhan di muka bumi ini. Sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tempat ini dalam perlindungan Yesus. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu kami di tempat ini, karena ada Tuhan yang menjagainya. Tuhan di pihak kami. Tak selai rambut pun gugur dari kepala kami kalau bukan seizin Dia. Kami tidak punya hak, karena kami tidak punya apa-apa. Semua adalah hak Tuhan, karena semua adalah milik Dia. Karena semua milik Dia, maka kami tidak memiliki apa-apa. Karena kami tidak memiliki apa-apa, kami tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Karena kami tidak pernah kehilangan apa-apa, kami bisa bahagia. Karena hanya orang yang memiliki yang bisa kehilangan. Hanya orang yang kehilangan yang bisa bersedih. Kami tidak memiliki apa-apa. Karena itu kami tidak pernah kehilangan apa-apa. Kami tetap bahagia karena kami tidak pernah kehilangan apa-apa. Karena kami tidak punya apa-apa. Kami hanya punya Yesus. Yesuslah. Yesuslah satu-satunya milik kami, harta kami, kekayaan kami. Yesus, 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 Yesus. Hanya Yesus. Seluruh wilayah di tempat ini kami rebut dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat setiap pelayanan kami di tempat ini. Kami satukan hati iman kami usir, tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. 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 Kami rebut. Kami rebut wilayah ini dalam nama Yesus. Kami rebut dalam nama Yesus. Kami rebut dalam nama Yesus. Oh, tetangga kami kiri kanan depan belakang kami rebut dalam nama Yesus. Seluruh wilayah di sekitar kami rebut dalam nama Yesus.
Tidak ada satupun yang tidak tunduk kepada Yesus. Semua makhluk harus tunduk kepada Yesus. Karena Yesus yang menciptakan, Yesuslah yang menguasainya. Dialah penguasa tunggal atas semua ciptaannya. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya kebenaran firman yang kusampaikan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya. 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 Ya, saya pikir tadi 12, ternyata 11. Kalau 12 berarti ya 11 murid Yesus, karena satu jadi Yudas, ya kan? Nah, ternyata 2 yang hilang. Haleluya. Saudara, kita akan membahas yang topik pembicaranya adalah pikiran. Kenapa kita membahas pikiran? Karena pikiran itu adalah medan peperangan. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, apakah yang kau pikirkan dalam hatimu? Ya, saudara, setahu kita, ya, hati ini bukan berpikir. Hati ini menyimpan, otak yang berpikir. Tapi Yesus berkata, apa yang dipikirkan hatimu, begitu jahatnya yang dipikirkan hatimu. Kenapa dia katakan begitu? Ya, Yesus pasti benar. Yesus gak mungkin salah. Yesus pasti akurat. Kalau dalam pengetahuan umum, itu kita melihat sesuatu kita pikirkan. Ya, kalau kita melihat sesuatu kita pikirkan, hanya sampai di situ, selesai, that's it. Tetapi kalau itu sudah sampai ke hati, itu akan terus ditransfer oleh hati ke pikiran. Jadi hati ini bagaikan mesin komputer, mesin laptop, layarnya adalah pikiran. Jadi ketika Yesus berkata, jahat kali yang kau pikirkan dalam hatimu, artinya adalah orang itu sudah menyimpan sesuatu yang dalam pandangan Tuhan jahat. Dan inilah yang dipikirkan orang itu. Ya kan? Jadi itulah sebabnya ketika orang hanya memikirkan sesuatu belum sampai ke hati, itu lebih mudah diatasi. Makanya pikiran itu adalah medan peperangan. Kalau kita bisa menang di pikiran, pasti hati kita bersih. Ya, karena itu mari kita belajar untuk bisa memahami pikiran kita masing-masing. Amen. Karena Alkitab bilang begini, kita baca di dalam Kolose. Kolose pasal 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2, Alkitab berkata begini. Sudah? 3, 2, 1. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Iya. Jadi pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tentu yang di atas ini yang dimaksudkan bukan plafon, ya. Yang di atas ini yang dimaksudkan adalah hal-hal yang sorgawi, hal-hal yang ilahi, yaitu hal-hal yang ada di dalam Kristus itu sendiri. Dari mana saya tahu? Dari ayat 3. Ayat 3 berkata, sebab kamu telah mati. Jadi kita sebenarnya udah mati, ya. Kalau kita masih hidup, artinya Tuhan gak bisa nyata dalam hidup kita. Kalau kita mati, baru Tuhan bisa nyata dalam hidup kita. Jadi Alkitab bilang kita sudah mati. Dan hidupmu tersembunyi. Jadi hidup kita itu tersembunyi. Ya, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi ketika kita mati, barulah Kristus itu bisa nyata dalam hidup kita. Untuk kita bisa mati,
kita harus menang dalam peperangan. Peperangan itu ada di pikiran. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Caranya kita memikirkan perkara-perkara yang ada di dalam Kristus. Yaitu perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, Alkitab bilang di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, kita baca bersama-sama. Ya, 1 Korintus 2 ayat 16. Sudah? 3, 2, 1. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Artinya begini saudara, ya. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengenal apa yang menjadi rancangan Tuhan. Tidak mungkin ada orang yang bisa tahu pikiran Allah. Tidak ada yang bisa mengerti rancangan Allah. Tetapi kata Paulus, saya memiliki pikiran Kristus. Artinya Paulus sedang mengatakan bahwa saya memiliki pikiran Kristus sehingga saya tahu apa yang ada di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Karena itu untuk kita bisa menang dalam mengambil keputusan, kita tidak bisa menggunakan pikiran kita. Harus menggunakan pikiran Kristus. Amin. Haleluya. Ketika kita memikirkan apa yang kita pikirkan, kita sedang mengecilkan pemikiran kita. Tapi ketika kita terus-menerus memikirkan apa yang Kristus pikirkan, kita sedang membesarkan pikiran kita. Berikan sorak-sorai buat kita. Haleluya. Semakin engkau terus memikirkan apa yang kau pikirkan, engkau akan membuat pikiranmu blunder. Tapi semakin sering kau memikirkan apa yang Kristus pikirkan, pikiranmu semakin hari semakin besar. Sehingga perkara yang dulu kau anggap besar menjadi kecil. Bukan perkaranya yang berubah kecil, tapi karena pemikiranmu yang menjadi besar. Sehingga kau melihat perkara yang dulu besar menjadi kecil. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Inilah yang Tuhan taruh dalam roh saya tadi sekitar pukul 5 sore ya. Saya kenapa tadi nggak doa syafaat panjang? Karena saya belum makan nasi. Habis buka puasa jam 6:30. Gak makan mulai pagi jam 6:30 malam. Tadi buka puasa cuma pisang goreng ada 3 kalau nggak salah, sama teh manis. Jadi sedikit ini agak lapar ya. Makanya doa syafaatnya tadi saya persingkat. Nanti Anda bisa lanjutkan ya. Saya sampaikan dulu ini kebenaran firman untuk merubah cara pandang kita, cara pikir kita. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, pentingnya kita membangun pikiran Kristus dalam pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Karena ketika kita terus memikirkan apa yang Kristus pikirkan, kita sedang mengembangkan wawasan pemikiran kita, sedang memperbesar kapasitas pikiran kita, sedang meningkatkan kualitas pikiran kita. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, kita tidak akan pernah kalah dengan masalah karena pikiran kita lebih besar dari masalah yang ada. Haleluya. Sekali lagi saya harus ulangi, bukan bukan masalahnya yang tambah kecil, tapi pikiran kita yang besar. Sehingga kita bisa berkata dalam pikiran kita, ini persoalan sepele, ini perkara kecil, pasti saya bisa atasi, pasti saya bisa menang, karena saya tidak sendirian, Tuhan beserta saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu kita terus membangun pikiran Kristus dalam hidup kita. Mari kita cari tahu ya, siapa murid Yesus yang tidak membangun
pikiran Kristus. Padahal dia bersama-sama dengan Kristus. Tapi dia tidak membangun pikiran Yesus. Saudara, tidak bisa dipungkiri. Ya, teman kita bergaul itu bisa merubah hidup kita. Merubah nature kita. Makanya 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik bisa menghilangkan kebiasaan yang buruk. Haleluya. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti pergaulan yang baik bisa menghilangkan kebiasaan. Ya, itu tinggal dibolak-balik aja ya. Jadi tidak bisa dipungkiri. Ya, tidak bisa dipungkiri hal itu. Jadi sekali waktu saya pernah khotbah di Polda Metro Jaya, waktu itu Natal, dihadiri ribuan orang. Tentunya yang ribuan itu polisi ya. Setelah saya turun dari mimbar, ya disalami sama Wakapolri waktu itu dan sebagainya. Dan besoknya saya ketemu dengan Dir Narkoba ya. Terus beliau bilang sama saya senang dengan gaya Bapak, semangat, energik luar biasa. Tapi saya ini melankolis Pak. Saya lebih senang dengan gaya SBY katanya. Kan SBY itu, ya kan? Nah itu melankolis ya. Nah orang melankolis begitu ya. Dia lebih banyak termenung. Jadi kalau dia lihat gunung, dia termenung. Gimana ini ngelewati gunung ini? Lama-lama dia ngantuk tidur dulu ya. Besok bangun lagi dia lihat lagi gunungnya ya. Ya, jadi orang melankolis itu banyak merenung. Ya, jadi dibilang seorang melankolis ya. Artinya dia lebih senang dengan gaya slow ya. Terus saya katakan kepada dia, sebenarnya melankolis, kolerik, plekmatis, sanguinis itu tidak dari Tuhan. Itu bukan Tuhan yang kasih. Loh, kenapa Bapak bisa bilang begitu? Ya, jadi semua apa yang ada di dalam diri kita, karakter kita, itu diciptakan oleh situasi kondisi. Siapa teman kita bicara, siapa teman kita bergaul, lingkungan mana, itu akan mempengaruhi kita. Kenapa kau jadi Kristen? Karena sejak kecil kau dilahirkan sebagai orang Kristen. Tapi untuk mengikut Yesus, itu tidak bisa lewat kelahiran, itu lewat keputusan. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Itu sebabnya saudara, ya, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak memberikan karakter-karakter seperti itu. Hanya ada satu karakter yang Tuhan kasih kepada setiap pengikutnya, yaitu karakter dia sendiri. Yaitu karakter Kristus. Haleluya. Itu sebabnya saudara kita lihat nih, salah satu murid Yesus. Ya, kita lihat Markus 8 nih. Markus 8, padahal dia selama ini bersama-sama dengan Yesus. Harusnya dia berpikir seperti Kristus berpikir, ya. Tetapi kenapa tidak bisa seperti itu? Ya ternyata setelah saya cari tahu ya, orang ini ya selalu sekali dia cepat untuk mengatakan sesuatu tetapi lambat untuk berpikir. Seharusnya kita cepat berpikir, lambat untuk mengucap. Jangan cepat mengucap, lambat berpikir. Itu namanya tell me, telat mikir. Ya, makanya kita baca ini Markus 8. Ayo kita baca ayat 33. Markus 8 ayat 33. Baca, 3, 2, 1. Maka berkatalah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Mengapa iblis? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Iya, saudara, sebenarnya kalau kita mau berpikir cara umum normal, yang rasional, sebenarnya apa yang dikatakan si Petrus ini ya, itu dari pikirannya. Berarti apa yang dipikirkannya itu sebenarnya rasional ya. Karena begini kejadiannya ya.
Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Haleluya. Di kisah lain lebih jelas lagi. Yesus ditarik Petrus, jangan kiranya itu terjadi atasmu. Ya, harusnya secara rasional, secara manusia yang umum, apa yang dilakukan Petrus ini itu adalah yang terbaik buat seorang pemimpinnya, buat seorang gurunya, supaya gurunya tidak ditangkap, tidak disiksa. Apa yang Yesus bilang? Nyalah kau iblis. Haleluya. Ternyata ada iblis baik. Inilah iblis baik. Ya, iblis baik yang coba mau menyelamatkan. Terbukti saudara, padahal sudah dibilang, nyalah kau iblis, kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apakah ada perubahan di dalam diri Petrus? Tidak. Di Taman Getsemani, waktu Yesus ditangkap imam-imam, dikawal oleh serdadu Romawi, apa yang dibuat Petrus? Petrus tetap ingin menyelamatkan Yesus. Petrus ingin menjadi penyelamat bagi Yesus. Padahal Yesus adalah juru selamatnya Petrus. Tapi Petrus mau menggantikan posisi, ingin menyelamatkan Yesus. Dengan cara apa? Dia ambil pedang, dia potong telinga imam besar. Tapi Yesus bilang apa? Kau main-main pedang, kau akan kena pedang. Masukkan pedang itu ke sarungnya, ambil kupingnya, ditempelkan lagi kuping itu ke imam besar. Pulih, total pulih, bukan sembuh, pulih. Pulih dan sembuh beda. Sembuh masih ada bekas, pulih nggak ada bekas. Ya, jadi nggak berubah juga dia nih. Haleluya. Begitu luar biasanya kita lihat Petrus. Tapi kalau karakter otaknya belum berubah, akan dibuktikan lewat waktu berjalan. Makanya kemarin ada yang coba-coba, dia bilang saya Yudas, dan saya bilang waktu yang akan berjalan, yang akan menentukan siapa Yudas, siapa pengikut Tuhan yang sejati. Saya sudah 30 tahun melayani, tentunya tidak diragukan lagi. Haleluya. Kalau orang baru 2, 5 tahun, 7 tahun, tapi berani ngomong begitu, justru orang-orang seperti itu yang diragukan. Kalau sudah 30 tahun kan, ini sudah melewati masa-masa inkubasi istilahnya. Ya kan? Kalau istilah virus, sudah masa-masa mau mati virus. Ya kan? Iya, karena banyak yang banyak berjalan, banyak yang dilihat. Banyak yang dilihat, banyak juga pengalaman. Banyak pengalaman, banyak perubahan. Ya. Jadi waktu itu juga adalah proses bagi yang mau diproses. Makanya menentukan orang itu setia atau tidak setia itu ditentukan oleh waktu. Kita buktikan ini Petrus. Tapi jangan kita salah. Waktu yang panjang itu juga ditentukan awal melangkah. Jangan kita berpikir, oh yang penting akhir. Tidak. Walaupun akhir yang menjadi nilai, tapi awal itu juga akan mempengaruhi akhir. Karena kalau tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi kalau awalnya aja nggak setia, bagaimana akhir setia? Sedangkan yang awal setia, akhir belum tentu setia. Ini lihat. Waktu Yesus ditangkap,
Di rumah Imam Kayafas digebukin, dicambukin. Ada sekelompok orang bilang, Petrus, bukan Petrus, kamu anak muda, kamu murid dia ya? Oh enggak, aku enggak kenal. Sampai 2 kali. Ingat dia waktu Yesus belum ditangkap, Yesus sempat ngomong, sebelum 3 kali ayam berkokok engkau menyangkal aku. Ketika 3 kali ayam berkokok baru dia sadar. Begitu hebatnya kelihatan Petrus. Tetapi lihat, kalau pikirannya belum berubah. Haleluya. Makanya pikiran itu medan peperangan. Itu Petrus diperhadapkan di simpang jalan. Dia mau ambil keputusan dengan mengatakan, aku murid Yesus. Atau dengan menolak sebagai murid Tuhan demi keselamatan tubuh jiwanya. Tetapi saudara tahu, dosa itu terus akan mengikuti dia. Sampai akhirnya dia sadar, dia bertobat. Haleluya. Pertobatannya luar biasa. Itulah kalau orang sudah mengaku dosanya, pertobatannya dahsyat. Dia bilang, jangan aku disalib seperti Yesus. Aku disalib harus kebalik ke bawah. Memang betul di Alkitab tidak dicatat, tapi di sejarah-sejarah buku Yahudi itu ada. Itu dia dibalik, kepalanya di bawah. Bayangkan saudara, Yesus kepala di atas, tangan di atas, dia di bawah kepalanya. Saudara, dia mau sungguh-sungguh membuktikan pertobatannya. Haleluya. Haleluya. Tentunya kita tidak perlu meneladani Petrus. Karena kita mau hidup kita dari hari ke hari sampai akhir hidup kita tidak ada cacat celah. Tapi kalaupun ada orang yang punya cacat celah, tetapi di akhir hidupnya dia bertobat, itu pun luar biasa daripada dia tidak bertobat sampai akhir hidupnya. Itu sebabnya Yesus bilang, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, kau hanya memikirkan apa yang manusia pikirkan. Nyala kau iblis. Haleluya. Saudara, pikiran ini adalah medan peperangan karena dari hati akan ditransfer ke pikiran. Pikiranlah yang mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Silakan kalau sempat ada di hatimu sesuatu yang baik dan yang jahat. Tetapi ketika engkau ingin melakukannya, pasti pikiranmu yang memutuskannya. Karena itu ketika pikiran kita terus kita bangun dengan pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus yang terus menguasai pikiran kita, maka kita punya kuasa pengambilan keputusan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kita nggak akan pernah lagi ragu untuk mengambil keputusan. Karena kita tahu kita berjalan di jalan kebenaran. Dan untuk mengambil keputusan di jalan kebenaran, itu tidak perlu dikalkulasi untung rugi. Tidak perlu dikalkulasi, dihitung apakah ini membahayakan diriku atau tidak. Karena kita tahu kita berjalan di jalan kebenaran. Sehingga kita tidak memikirkan lagi itu untung atau rugi. Hanya orang-orang yang memikirkan pikirannya sendiri. Yang selalu berpikir untung atau rugi. Bahaya atau tidak. Mati nanti gimana? Kalau aku dibunuh gimana? Lebih bagus aku diam-diam aja. Aku jadi orang baik saja. Haleluya. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Alkitab bilang Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Segudang kebaikan yang ada pada kita tapi kita sembunyikan, maka kebaikan itu tidak kebaikan.
Saya ulangi, segudang kebaikan yang ada pada kita tapi tidak kita ekspresikan, maka kebaikan itu bukanlah sebuah kebaikan, tapi setetes air di lautan kebaikan kita. Kalau kebaikan itu dipraktekkan, barulah orang tahu kita orang baik. Berikan sorak-sorai buat. Haleluya. Kau lihat orang, kasihan dia ya, aduh sedih aku lihat. Kau orang baik, tapi kebaikan itu tidak akan pernah menjadi kebaikan. Haleluya. Tapi kau adalah orang baik karena kau berpikir baik, kau menyimpan yang baik. Tapi ketika kau lihat ada orang tua mau berjalan, sementara banyak mobil lewat, terus kau bilang, sini bu, saya tuntun ke sana. Barulah kebaikanmu itu menjadi sebuah kebaikan. Dan kebaikanmu diketahui oleh orang. Haleluya. Karena itu saudara, mari kita membangun sebuah pikiran yang baru, yaitu pikiran Kristus. Kita baca Filipi 2. Filipi 2. Oke. Ayat 5. Sudah? Filipi 2 ayat 5. 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Berarti di sini bukan ditujukan untuk orang per orang, ditujukan untuk semua. Bersama itu maksudnya bukan dihitung dari jumlah. Bersama itu artinya semua. Semua orang yang mengikut Yesus harus ya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan seperti apa? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pikiran dan perasaan inilah yang harusnya kita miliki. Barulah kita memiliki pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Karena pikiran tidak bisa terlepas dari perasaan. Karena di mana ada pikiran, di situ ada perasaan. Kenapa kau? Waduh, aku kesal sama dia. Kenapa kita bisa katakan kesal? Karena pikiran. Haleluya. Makanya, saudara, setiap orang yang membenci orang lain, orang yang membenci tadi itu terus kepikiran. Dia kepikiran, bejatnya dia, jahatnya dia zolimi saya, dia ituin saya, dia fitnah saya. Karena pikiran itu tidak bisa terlepas dari perasaan. Ya, itu. Di sini dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dengan kata lain, yang dia harusnya punya hak. Ya, punya hak. Orang dia Allah, dia punya hak untuk tinggal di takhta, dia punya hak untuk menghajar, menghakimi, menghukum semua orang yang gak baik, yang gak benar. Tapi dia gak bisa buat apa-apa pada waktu itu karena dia membatasi dirinya. Dia membatasi dirinya sendiri. Dia adalah yang tak terbatas, tapi dia membatasi dirinya sendiri. Inilah pikiran Kristus. Inilah perasaan Kristus. Luar biasa istri saya salut dengan dia. Tadi saya bilang kita ayolah keliling-keliling dulu. Udah pusing saya 4 hari 2 puasa terus. Selama lebaran saya 2 puasa terus. Ya, jadi Idul Fitri saya 2 puasa terus. Ayo kita jalan-jalan dulu ke kota tua, ke Danau Sunter, mana-mana gitu ya. Tapi istri saya bilang, kan ada doa malam. Nanti kita terlalu capek, lelah.
Saudara, ini dia pikiran Kristus namanya. Yang walaupun dia bisa untuk melakukan itu, tapi dia membatasi dirinya untuk tidak pergi ke kota tua dan untuk tidak pergi ke Danau Sunter. Haleluya. 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 Mana ini semua yang lain? Kemana dia? Karena mereka tidak membangun pikiran Kristus. Mungkin dapat order malam ini. Mungkin lagi dipanggil sidang di istana. Haleluya. Saudara, ini luar biasa. Ayat 7 dibilang, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia mengosongkan dirinya bukan karena ada yang mengosongkannya. Dia mengosongkan dirinya, dia sendiri yang mengambil keputusan untuk mengosongkan dirinya. Haleluya. Jadi engkau mengosongkan dirimu bukan karena ada orang yang mengancam engkau. Ayo, kau harus lakukan ini. Cuci ini. Kau jadi hambaku. Bukan. Kau mengosongkan dirimu sendiri dengan kuasa pengambilan keputusan karena kau memiliki pikiran Kristus. Aku mengosongkan diri. Walaupun aku bisa buat A, B, C, D, tapi aku lebih memilih membatasinya karena aku tahu yang kulakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Seringkali saudara, orang berpikir sibuk itu kesuksesan. Tidak. Kesuksesan itu kalau orang itu tidak sibuk. Itu orang sukses. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya, saya punya keluarga dulu, ya, marga Lubis, Horizon Lubis ada di Bogor. Ya, dia waktu itu punya toko 7 dan juga terus karyawannya kurang lebih 30. Saudara tahu, semua karyawan belum datang, dia harus datang duluan. Itu, karena dia menyerahkan kunci itu. Karena di dalam toko itu banyak barang-barang berharga. Semua karyawan sudah pulang, dia belum pulang. Karena ada hal-hal yang harus dia bereskan. Ya, saya bilang sama dia, sebenarnya kamu ini bukan bos, tapi kamu di bawah karyawan. Kenapa katanya? Iya, kamu karyawan yang bergaji besar. Kamu bukan bos. Oh gitu ya. Jadi banyak orang berpikir sibuk membuktikan orang itu berhasil. Tetapi ketika engkau bisa masuk kepada perhentian, itulah kesuksesan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kalau Anda pernah dengar khotbah saya yang lama tentang perhentian, waktu itu udah saya kirimkan ya. Kalau Anda memang tonton, ketika engkau masuk dalam perhentian itu, di rest area itulah kau beristirahat, itulah keberhasilanmu, itulah kesuksesanmu. Jadi kalau selagi orang itu masih sibuk, itu belum orang sukses. Orang yang sukses adalah dia tidak punya kesibukan. Haleluya. Haleluya. Oh Pak, kau bisa sukses. Itulah buktinya dia sukses. Dia tidak punya kesibukan, tapi tidak ada satupun yang terkendala. Semuanya berjalan baik. Itu membuktikan dia bisa membangun sebuah sistem yang baik. Sehingga semua berjalan baik, walaupun dia tinggal di rumah, tidak berbuat apa-apa. Berikan sorak-sorai buat kita. Makanya saya bilang, pendeta-pendeta yang sukses, pendeta-pendeta yang berhasil, yang suka berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Bukan pendeta yang sibuk keliling sana, keliling sini, buat itu, buat ini. Tidak. Tapi dia diam di bawah kaki Tuhan. Sehingga dia ketika melangkah, dia melangkah karena Tuhan yang perintahkan. Haleluya. Itulah kesuksesan. Bukan karena sibuknya kita melayani. Kesuksesan adalah ketika kita diperintahkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Haleluya.
Makanya saudara, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita buat ini? Karena kalau kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 13, 2 Korintus 4 ayat 13, ya, sudah, 2 Korintus 4 ayat 13, haleluya. 2 Korintus, ya, haleluya. 2 Timotius 4 ya. Oh, siapa yang 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4 kita baca. Oke, sudah. 3, 2, 1, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah itu sendiri. Kalau 2 Korintus 3 ayat 13, 2 Korintus 3 ayat 13, ya, nanti saya jelaskan ya. 2 Korintus 3 ayat 13, apa kata Alkitab? Oke, ayat 14 saja langsung. 3, 2, 1. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sama selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus. Iya. Jadi ketika Anda tidak membangun pikiran Kristus, apapun yang Anda baca di Alkitab itu akan terselubung. Apapun yang Anda baca akan terselubung. Tapi ketika Kristus menyingkapkannya, barulah semuanya itu menjadi sesuatu yang rema dalam hidupmu. Ini logos. Ini hanya tulisan aja. Tapi ketika Kristus menyingkapkannya, itulah baru namanya rema dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita perangi pikiran kita. Saudara, saya mau kasih tahu buat saudara. Peperangan dalam pikiran itu bukan sebuah kemenangan, tapi sebuah perjuangan. Kemenangan adalah ketika kau tidak berperang lagi dengan pikiranmu. Itu kemenangan. Berikan sorak-sorai buat itu. Tapi saya mau beritahu kepada saudara semua, tidak akan pernah ada kemenangan kalau tidak ada peperangan. Woi, aku menang, kapan lu perang? Gak pernah. Aku menang, kapan lu bertanding? Gak pernah. Aku naik kelas, kapan ujian? Tak pernah. Tidak bisa terjadi. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara. Saya mau kasih tahu. Saya sengaja ini supaya pemirsa YouTube dibangun otaknya. Jadi untuk hal-hal begini saya bilang, Daniel, saudara, peperangan itu di pikiran, medan peperangan. Kita harus berperang dengan pikiran kita. Haleluya. Tapi peperangan itu bukan kemenangan. Tapi itu sebuah perjuangan. Namanya berperang. Bukan kemenangan, masih berperang kok. Berjuang. Perang. Belum menang. Tapi ketika Bung Karno dan Bung Hatta pada hari ini 17 Agustus 1945 kami bangsa Indonesia merdeka. Artinya stop peperangan. Karena negara itu sudah merdeka, tidak boleh lagi diperangi. Haleluya. Karena itu jangan berhenti berperang sampai engkau menang. Berikan sorak-sorai buat. Haleluya. Ini 2 Korintus 10 ayat 3. Ini yang kita harus lakukan. Terakhir. 2 Korintus 10 ayat 3. 2 Korintus 10 ayat 3. Jadi saya rindu ya. Besok saya umumin. Semua pelayan-pelayan Tuhan harus hadir di doa malam. Karena di doa malam ini saya akan menyampaikan kebenaran firman yang dalam-dalam. Ya. Tapi kalau di ibadah biasa saya akan buat yang landai saja. Karena anak-anak muda juga banyak, orang-orang
anak remaja juga banyak ya. Kita baca 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ayat 5. 3, 2, 1. Memang kami masih hidup di dunia, Kami tidak, berjuang secara duniawi. karena bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang sanggup. Terus untuk kami, iya. Jadi saudara, walaupun kita masih ada di dunia, tapi kita punya senjata bukan berasal dari dunia. Senjata kita itu berasal dari Kristus. Ya, yaitu kuasa Kristus, kuasa Tuhan, kuasa Allah. Dengan kuasa itulah kita menghancurkan siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi bukan untuk orang lain saja, tapi ini untuk kita juga. Ketika kita berperang, kita mau menaklukkan segala pikiran-pikiran kita. Haleluya. Yang itu dari siasat si jahat, yang itu kubu-kubu keangkuhan, itu harus kita perangi, kita matikan, kita taklukkan di bawah pikiran Kristus. Segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Haleluya. Saudara tahu peperangan kita di mana? Medan peperangan di pikiran. Makanya hari ini mari kita terus perangi pikiran kita. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Karena ketika kau berhenti berperang, artinya engkau sedang memberikan dirimu untuk dijajah. Ya, ketika engkau dijajah, artinya engkau menjadi budak bagi si penjajah. Karena itu lebih baik jadi singa 1 hari daripada jadi kambing 1 tahun. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berjuang, 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 berjuang. Singa Yehuda! Itulah sebutan Yesus. Andalah anak-anaknya. Mari berjuang, lebih baik jadi singa 1 hari daripada jadi kambing 1 tahun. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit.